observasinya itu tanggal berapa, Miss? Rencana observasi sesuai dengan jam pelajaran yang ada di kelas 2 Jija di hari Selasa sesuai jadwal tanggal 17 Oktober di jam pelajaran terakhir. Oke, berarti sekitar jam 10 pakai anak ya. Dari ini nih kan berarti kan Miss Agnes mengajarkan bahasa Inggris ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pelajaran tersebut apa, Miss? Tujuan pembelajarannya karena kebetulan di minggu ini topik yang akan diajarkan yaitu tentang kinds of illness, jadi tentang jenis-jenis penyakit. Yang pasti tujuan pembelajarannya pertama, peserta didik itu mampu memahami kosakata berbagai macam jenis penyakit. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu mengucapkan yang baik dan jelas bagaimana cara pengucapan kosakata dari jenis-jenis penyakit. Kemudian yang pasti peserta didik mampu membuat kalimat atau menyusun kalimat dari contoh berbagai jenis penyakit. Berarti banyak juga ya tujuan pembelajarannya ya. Oke. Berarti kan menggunakan bahasa Inggris ya. Betul. Itu kalau bahasa Inggris biasanya kalau belajar di kita sih bilingual ya, kadang bahasa Inggris, kita ya situasional aja. Ada saatnya kita berbahasa Indonesia tapi diusahakan full sekitar 65-70% bahasa Inggris. anak paham nggak ya, Miss? Harusnya paham. Oke, Kalau nganggut-nganggut. Nanti kan berarti kan tentang jenis penyakit ya. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran tersebut apa nih? Rencana sih strategi pelajaran sesuai yang ada di modul ajar dan sesuai dengan pengembangan yang saya akan berikan strateginya itu tentang metode diskusi pastinya, kemudian tanya jawab, kemudian PBL problem based learning. Saya akan berikan kayak semacam kuis yang dimana peserta didik itu mampu memecahkan jawaban ini dengan berbagai contoh gambar. Kemudian mereka mampu membuat susunan kalimat untuk maju ke depan yang akan saya panggil ke depan satu persatu. Berarti menggunakan IT ya, berarti IT. sudah kelihatan nih IT-nya, pengembangannya. ICT-nya ya. Area pengembangan yang hendak dicapai dari observasi ini apa ya? Area pengembangannya kalau dalam bahasa Inggris kan tentunya ada keterampilan atau skill, listening skill, kemudian ada speaking skill. Tentunya kita sebagai guru, khususnya saya guru bahasa Inggris, pengen anak itu peserta didik tahu mengembangkan dalam keterampilan skillnya itu pertama listening. Anak mampu mendengar, sehingga dari mendengar itu anak mampu mengucapkan, speaking. Jadi berkesinambungan dari mendengar dari listening ke speaking, sehingga terbentuklah pronunciation-nya atau pengucapan yang jelas dan tepat seperti apa. Kemudian anak pun jadi luas wawasannya, jadi tahu tentang tema atau topik yang diajarkan saat ini. Keren nih, saya kayaknya bakalan seru nih, Miss. Oh pasti. Saya semangat nanti kita cek ya ke lapangan tuh. Sip. Kayaknya bakalan keren sekali. Oke. Terima kasih ya Miss Agnes. Sama-sama Bu Kita Jija. tinggal eksekusi nanti. Oke, terima kasih. Ya, kembali. Let's open your book. Minggu lalu kita belajar tentang apa? It's about price, harga. How much is it? Ya. Taste of food and drink. Today on this week, di minggu ini kita akan mempelajari bab baru, Unit 4. Let's open your book, Unit 4. What page? Unit 4. What page? Halaman berapa? Ada? Unit 4, bab 4. Unit 4. Okay, the title of the Unit 4 is about judulnya tentang apa? Judulnya tentang apa? I've got stomachache. Apa itu stomachache? Apa itu stomachache? Sakit perut. Oke. Minggu ini kita akan pelajari tentang kind of disease atau jenis-jenis penyakit, ya, atau kind of sickness. Kita boleh berdua dulu sama temannya, bareng ya. Oke, sudah dilihat semuanya page ke-9. Di situ ada dua orang anak.
Kapan kamu ada pada lama. Kamu kenapa? Ada apa dengan kamu ya? Atau biasa kita bilang, kamu kenapa? Gitu ya. Kamu kenapa? Kemudian si Bim jawab, I have a stomachache. I have a stomachache. Oke, artinya saya sakit perut. Oke, berarti kita minggu ini akan pelajari tentang jenis penyakit. Lanjut di halaman 39, open your book. Yuk kita sama-sama bahas satu persatu percakapan di atas. Look and say, I have a cold. What is it, a cold? Kamu lihat ekspresi suara nenek, gambar nenek di buku ya? Cold. I have a cold. Batuk, saya batuk. Ya. Kemudian si anak kecil berhijab biru juga mengatakan, I have a stomachache after eating spicy food. I have a stomachache after eating spicy food. Saya sakit perut setelah makan. Setelah makan pedas. Oke, jadi ada sebab ada akibat. Kamu bisa sakit perut karena apa? Sebabnya karena makan pedas sehingga mengakibatkan sakit perut. Next, di sini ada percakapan antara Made dengan temannya. Temannya bertanya kepada Made, Hi Made, what's wrong with you? Hi Made, kamu kenapa? Betul nggak? Betul. Hi Made, what's wrong with you? Hi Made, kamu kenapa? Kemudian si Made menjawab, coba let's say together, read together about Made. Coba baca semuanya jawaban Made apa? I have a headache. It really hurts. A headache itu apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Jadi dia sangat sakit sekali, tidak tahan. It really hurts, kata si Made. Kemudian apa kira-kira saran dari temannya Made? You should take some medicine. Sarannya apa? Kamu harus take some medicine. Kamu harus segera minum obat. Next conversation. Do you have sore eyes? Dia bertanya, ada sore eyes. Apakah kamu memiliki sakit mata? Yes. Nah, jawabannya apa? Yes, I do. Jadi sakit mata itu bahasa Inggrisnya apa? Yes. Sore eyes. Ya, kalau mata merah, iritasi itu biasa kita sebut namanya sore eyes dalam bahasa Inggris. Next, do you have a toothache? Yang bawah. Do you have a toothache? Apakah kamu sakit gigi? Yes. Itu jawabannya apa? Yes. Next, si ibu memberikan saran. Let me give you some medicine. Yang artinya, saya akan memberikan kamu obat. Nah, ini kan kind of disease atau kind of sickness. Tapi Miss melihat di buku ini masih kurang lengkap. Ada beberapa kosakata tambahan tentang disease atau sickness atau illness yang boleh kamu kembangin lagi, ya. Oke, ini. Oke, di sini yang pertama ada asma. Yuk, kasih tahu ya asma apa? Asma. Coba di sini yang punya riwayat asma ada? Oke, biasanya orang asma itu selalu identik membawa alat yang buat nafas itu ya, yang buat apa? Filler-fillernya itu ya Pak. Nah, kemudian yang kedua, boleh sambil dicatat supaya penambahan kosakata baru kalian. Kita catatnya cuma I will read the Indonesian translate and you write down in English and Indonesian. Ya, kamu tulis di bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Miss akan diktekan yang bahasa Indonesianya. Oke, number one, asma. Berarti bahasa Indonesia kita tetap asma, hanya penulisannya berbeda. Oke, the second one, backache. Backache. Sambil baca sama-sama ikuti misalnya backache. Backache itu artinya sakit punggung belakang. Tulisan dipercepat ya, tidak lama-lama. Sakit punggung belakang,
BK. And then number 3, broken arm. Broken arm. What is broken arm? Lengan yang patah. Broken arm, lengan yang patah. Next, number 4. Broken leg, kaki yang patah. Tadi lengan, sekarang kaki yang patah. Broken leg, kaki yang patah. Next picture, there is cold. What is it called? Cold itu meriang atau dia flu. Meriang. Meriang atau dia flu. Biasanya meriang dan disertai flu. Next picture, yang bawah udah jelas tahu ya, cough. Silakan tulis, write down about the cough. Cough is batuk. Done? Already done? Cough itu meriang. Next, cough. Cough itu apa tadi? Cough, batuk. Okay. The next picture is cut. Nah, mungkin kamu kalau melihatkan konotasi cut itu artinya kan potong ya, memotong. Tapi bukan itu. Cut itu dalam artian di pengertian jenis penyakit ini adalah tergores atau kebeset. Kalian sering dengar kan bilang, kebeset cutter atau kebeset pisau. Tergores atau terbeset. Ya, bukan maksudnya tangannya terpotong, jarinya terpotong, bukan. Ya, hanya bahasanya cut. Already done? Sudah? Next. The next picture. Earache. Yaitu apa earache? Sakit telinga. Biasanya kalau kita habis berenang atau mandi kena air, suka ada infeksi atau iritasi. Nah, penyebabnya banyak. Itu kalau dalam bahasa Inggris dinamakan earache. Ya, earache. Sakit telinga. Next picture is fever. Fever itu artinya demam. Fever, demam. Next picture, headache. Headache artinya sakit kepala. Sakit kepala. Oke, dia ada picture. Ada nosebleed, artinya mimisan, hidung berdarah atau mimisan. Nosebleed, mimisan. Biasanya anak-anak kalian tuh yang sekolah tuh banyak yang suka mimisan. Ya, nosebleed itu mimisan. Kemudian sudah faster ya, tulisnya faster cepat ya. Next picture, there is rash. What is it, rash? Dia ruam-ruam gatal. Ruam gatal. Kamu boleh tulis ruam gatal. Biasanya itu penyebabnya pemicunya kalau misalnya kalian alergi atau iritasi kulitnya, sensitif kena air yang nggak cocok di kulit kamu, menyebabkan dia ruam gatal-gatal. Dalam bahasa Inggris disebut penyakitnya adalah rash. Makanya kalau di dunia bayi anak-anak tuh ada krim yang namanya rash cream. Ya, yang punya baby, yang punya adik yang masih kecil, biasanya di rumah ada yang namanya krim rash cream buat bayi, buat kulit sensitif bayi. Oke guys, runny nose, bukan hidung berlari ya. Kan runny itu kan berlari. Nose itu hidung, bukan runny nose itu bukan hidung berlari ya. Tetapi artinya adalah hidung berair atau dia inusnya meler, flu berat.
seperti itu. Kamu boleh tulis hidung berair. Runny nose, bukan hidung berlari. Runny nose, sudah? Next picture, there is sneeze. What is it sneeze? Hachoo! Hachoo! Sneeze. Okay? The next picture, besides sneeze, there is sore throat. Sore throat, sakit? Tenggorokan. Tenggorokan. Sore throat, sakit tenggorokan. Radang tuh. Sakit tenggorokan. Sore throat. Next. Yang bawah udah jelas ya, megang perut, stomach ache. Sakit perut, sakit perut. Stomach ache. Sakit perut. Next picture, sunburn. Nah, biasanya bule-bule yang suka berjemur di pantai, terus tiba-tiba kelamaan berjemur atau kamu mempunyai anak kecil, adik kecil, berjemur kelamaan, panas, hitam, gosong sehingga menyebabkan kulit seperti terbakar. Ya, artinya gosong dan terbakar itu dalam bahasa Inggrisnya disebut sunburn. Terbakar. Bukan terbakar ada api, cuma seperti gosong terbakar. Istilahnya seperti itu. Next, toothache. Jelas ya, sakit gigi. Next, toothache. Kemudian tambahan dari pisang nas. Ini nggak nyata. Ada yang namanya sore eye. Sakit mata. Silakan ditulis tambahan dari pisang nas. Karena di sini di slide tidak ada sore eye, bukan sore ya, tapi bacanya sore eye, sakit mata. Sudah sampai toothache, kemudian lanjutnya di bawahnya sore eyes sampai dengan sakit mata. Already done? Oke, kalau sudah kita kembali ke buku. Silakan buka bukunya kembali. Open your book, oke? Sudah? Oke. Sambil dibuka bukunya, sambil Miss akan menjelaskan perbedaan dari have dan has. Ya, penggunaan have dan has. Karena dalam materi kita minggu ini menjelaskan tentang jenis penyakit. Nah, jadi menggunakan have atau has untuk menjelaskan kepemilikan kita. Kita memiliki sakit asma, ya. I have an asthma. Kalau misalnya kamu, he has asthma. Berbeda nggak? Saya menggunakan have, kok dia menggunakan has? Nah, perbedaannya di mana? Artinya have dengan has itu has the same meaning, mempunyai arti yang sama. Tapi what is the difference between has and have? Apa perbedaan dari has dan have? Has bukan has perempuan, kurang tepat. Apa yang membedakan? Faktor pembedanya apa? Perbedaan dari has dan have. Artinya kan sama. Pembedanya mana? Dari apa? Tergantung dari apanya. Misalnya sudah berkali-kali ajarin loh dari kelas 4, kelas 5 perbedaan has dan have. Masa lupa? Perbedaan has dan have apa? Basil? Lihat dari mananya? Subjeknya. Subjeknya. Good job. Lihat dari subjeknya. Jadi kalau ketika dia have, untuk penggunaan have itu untuk subjek apa ya? Penggunaan have untuk subjek apa aja ini sudah ada kan loh? I. Good. I. Kemudian you. Oke. Kemudian we. Oke. Good. Kemudian after that they.
yang membedakan apa? Subjeknya. Subjeknya has. Subjeknya has. Subjeknya apa aja yang pakai has? He. Kemudian Pegang ya ibu. he, she, it. Untuk yang menggunakan has. Sedangkan yang menggunakan have itu I, you, we, they. Ya. Jadi tolong dibedakan. Dan satu lagi yang pakai has apa? Subjek apa? Satu lagi subjek yang masih bukan yang pakai has. Ada yang ingat? Satu lagi. Name, nama orang. Juwita has a stomach ache. Juwita sakit perut. Dia menggunakan has atau have? Has karena ada nama orang. Jadi nama orang itu menggunakan has. Kalau bukan nama orang, subjeknya I, you, we, dan they, dia menggunakan have. Diingat ya, keep on your mind. Letakkan di pikiranmu kalau have dan has perbedaannya tergantung dari subjek. Kalau have, penggunaan have menggunakan didasari dengan subjek I, you, we, they. Sementara has yaitu he, she, it, dan nama orang. You got it? Paham sampai sini? Itu yang membuat beda. Oke, sekarang buka halaman 40. 40, benar. Jadi buka halaman 40. Ini ada kucing. Kucingnya bernama Kimi. There is a cat, ya, and its name is Kimi. Kalau saya bilang Kimi, berarti Kimi itu kan nama binatang kan, atau nama orang nggak bisa. Berarti kalau nama menggunakan has or have? Has, good. Oke, kalau saya bilang di sini kan ada gambar nih, 1, 2, 3, banyak nih, ada 2 gambar. Kalau saya bilang Kimi has a stomach ache, artinya apa? Kimi sakit perut. Kamu lingkari yang sakit perut ada berapa lingkarannya? Kemudian di bawahnya kamu tulis Kimi has a stomach ache. Ya, contoh. Ini tulisan Kimi has a stomach ache. Kimi has a stomach. Nah, oke. Kalau misalnya akan sebutkan Kimi has stomach ache, kamu lingkari yang gambar posisi kucingnya sedang memegang perut. Ada beberapa yang dia memegang perut, lingkari. Kalau ada 2 atau 3 gambar, lingkari. Kemudian di bawahnya tulis Kimi has a stomach ache, setiap gambar. Misalnya di bukunya langsung di bukunya, ya. Jadi kamu hanya mendengarkan ucapan saya, lalu lihat gambarnya, dilingkari, kemudian tulis di bawahnya keterangannya. Jadi misalnya kalau gambarnya ada 3, tulis 3-3 seperti ini di bawah kucingnya, di bawah gambar kucingnya. Jadi paham ya? Oke. Coba lihat, look, listen and circle. Just listen, dengarkan dari cerdas. Lalu kamu lingkari. Kimi has a stomach ache. Silakan cari, let's find out. Lagi circle. Cari yang Kimi sedang sakit perut. Lingkari gambar kucingnya, kemudian di bawahnya tulis Kimi has a stomach ache. Cari yang dia memegang perut. Ada beberapa gambar. Ada 2 gambar nih. Ya, kalau ada 2 yang cari 2, kalau ada 3 yang cari 3. Ada 3 gambar kalau nggak salah sakit perut. Yuk, di bawahnya tulis 3-3-nya di bawah kucingnya. Kimi has a stomach ache. Kimi has apa nih? Kimi has a stomach ache. Apa nih? Oke, sudah?
Lihat di catatanmu tadi sebelumnya, tulisan Kimi has-nya seperti di depan. Kamu tinggal rubah semua backend yang tadi seperti itu, ganti tulis home di bawahnya. Di bawah gambar yang ada kucing sedang batuk kuhu-kuhu. Yang gambar batuk cuma satu, kuhu-kuhu satu doang. Berarti yang dikali cuma satu. Dan ada ditulis hanya satu. Kimi has the cold. Kimi has a cold. Kimi sedang batuk atau dia mengalami batuk. Sudah? Oke, listen again. Dengarkan lagi. Kimi has a headache. Headache sakit kepala. Sakit kepala gambarnya kira-kira ada 3 gambar, tapi ada satu yang bintang-bintang di atas. 2 lagi tidak pakai bintang-bintang di atas. Ada 3 gambar, Kimi sedang sakit kepala. Lingkari ketiganya dan di bawahnya tulis Kimi has a headache. Cara tulisan headache gimana, Miss? Kan udah dicatat tadi di buku kamu. Sudah dilingkari. Apa, Miss? Kimi has a headache. Yang batuk, Miss. Ini headache itu apa? Sakit apa headache? Oke, sudah? Next picture. Kimi has a cold. Meriang atau dia meriang sambil flu. Kimi has a cold. Ada satu gambar aja di situ. Kimi has a cold. Dilingkari. Yang keluar air ingusnya itu cold. Dia meriang sambil flu. Jadi dia apa ya? Ya, badannya kurang sehat. Kimi has a cold. Cold ya, bukan cold. Cold, di atasnya headache tulisan cold. Next picture. Just circle what I say. Ya, listen what I say and circle. Dan circle it. Kamu dengarkan apa yang bisa aku ucapkan lalu di circle, dilingkari gambarnya. Next, Kimi has a fever. Kimi has a fever. Kimi demam. Lingkari gambar Kimi yang sedang demam. Dia pakai shawl. Dia pakai shawl. Kimi has a fever. Dia pakai shawl. Okay, the last picture, terakhir, Kimi has a sore eyes. Sore eyes, sakit mata. Lihat yang matanya Kimi merah. Kimi tulis Kimi has a sore eyes. Okay, already done? Sudah? Okay, now let's do some exercise. Kita akan mau berlatih soal okay, what's the matter? Ya, kira-kira siapa yang bisa jawab? Raise your hand. Kamu tebak. Kira-kira apa yang dirasakan anak laki
that in bahasa. In English, please. Yes, Lord. What's the matter with this little boy? What's the matter? Raise your hand. Headache. Okay, apa itu headache? Sakit kepala. Okay, let us check the answer ya. Kita cek sama-sama. Okay, give it first. Good job. Headache. The right answer is headache ya. Next exercise. Siapa yang bisa tebak? Guess the word. What's the matter with that little boy? Raise your hand. Raise your hand. Stomachache. Stomachache itu artinya apa? Sakit perut. Oke, kita check it out dulu ya. Apakah betul? Oke, good job. Stomachache, sakit perut. The next exercise. Raise your hand. Guess the word. What's the matter with this little man? You raise your hand. One person only, not two person. Basil. Cold or cold? How to spell? How to spell? Bagaimana cara Ngeja. C-O-U-G-H. Cold. Oke, coba kita lihat. Apa itu cold? Batuk. Oke. Yes, good. Next. Guess the word. What's the matter with the little boy? Raise your hand. Yeah, you. Fever. What is fever? Could you please spell that words? Bisa kamu ejak bagaimana cara penyebutan hurufnya? F-E-V-E-R. Fever. Good job. Okay, 100 point for you. Ya, yang udah jawab dapat nilai tambahan dan bisa kelas. Guess the word. What's the matter with the little girl? Ada yang bisa tebak? Raise your hand. Ya sudah. Miss kasih kesempatan ke yang belum. Oke, you. R8. What is it R8? Sakit telinga. Could you please spell what the words? E-A-R-A-G-H-E. Okay, good job. Okay, thank you. Next. Well done. Guess the word. Guess the word. Raise your hand. Answer with English. Not in bahasa. Raise your hand. Okay, Fikri, come on. What the answer? What is it? I asked. Quiet, please. I only asked to Fikri. Saya hanya bicara dengan Fikri.
Artinya sakit tenggorokan. Oke, well done Mirjam, thank you. Next question number 8. Guess the word. Hidung berair. You. Right now, how to spell that word? R U double N Y N O S E. Good job, well done, thank you. Okay, right answer. Runny nose. Okay, next. Yang sudah kasih kesempatan ke yang belum. Guess the word. Hachi. What's the matter with the little boy? What's the matter with the little boy? Who knows? Siapa yang tahu? Raise your hand, please. Raise your hand, please. Yang sudah silakan beri kesempatan yang belum. Alvin, okay, Alvin. Alvin, you answer. Alvin, okay. What's the matter with the little boy? Sama dulu dia apa? Sneeze. Sneeze, okay. Spell that word. S N E E and then Z Z E. Sneeze, okay. Kita cek sama-sama, betul nggak tulisannya? S N E Z E. Sneeze. Bersih-bersih ya. Ya, sneeze ya. Okay, good. Well done. Thank you, Alvin. Good job. Next. The last question. What is the matter? Guess the word. Guess the word. Raise your hand, you. Rush. How to spell rush? How to spell rush? R A S H. Rush. Ya. Let's check it out. Okay. Rush. Ya. Artinya apa rush? Ruang merah gatal. Oke. Well done. Give applause dong. Well done. Exercise pertama cukup bagus. Cukup bisa semuanya ya. Next, exercise 2. Nah, hanya kamu mix and match. Matchingkan dengan opsi jawaban yang ada di sini dengan ada gambar yang tersedia di sampingnya. Oke, kita bareng-bareng aja ini untuk bersama. The picture of number 1. What's the matter with the little boy? The picture of number 1. What's the matter of the little boy? Kira-kira apa? Ya, kira-kira sakit apa tuh? Headache. Okay. Headache. This one? This one? Yes or no? Yes. I will drag this word to this one. Okay. Headache. The next picture. What's the matter? What's the matter? Okay. What? This one? This one? This one? This one? Yes. Okay. What's the matter with the picture of number 3? Sneeze. What is the sneeze? Bersih. Sneeze. Okay. Is this? No. Is this? No. Yes. Good. Yeah. What's the matter with the picture of number 4? Fever. What is it? Fever? Yes. Fever apa? Where is the fever? This one? No. This one? No. This one? Yes. Next picture. What's the matter with the picture of number 5? Stomachache. Right. Where is the stomachache? This one? No. This one? Yeah. Oh, this one? Yes. Okay, good. Next picture. Rush. Okay, where is the rush? The rush word. This one? Yes. And the second number? This one? No.
Semuanya benar? Exercise, the other exercise. Nah, find the magic pairs. Ya. Di sini ini bersama aja, karena ini bareng-bareng. Kita sama-sama yes or no lagi ya. Ini ada kata Coke. Kamu cari pasangannya yang gambarnya Coke. Apa itu Coke? Batu. Oke, kita cari. Kalau saya klik kotak yang tidak sesuai, kamu jawab no. Jika saya klik kotak yang tidak sesuai, kamu bilang yes. This one? No. This one? No. This one? No. This one? No. Yes. Oke, kebetulan ada yang ketemu nih. Rush ketemu Rush. Oke, ini dengan yang ini. Is it right? Yeah. Oke. The next. This one? Kira-kira sakit apa nih? Stomach ache. Stomach ache, ya. Stomach ache? No. This one? This one? How about this one? Karena kebetulan ada yang sama, kita jadi sama. Oke. How about this one? Fever. Oke. Fever pasangannya kemana? This one? Kebetulan sama. Ini mana nih belum ketemu nih? This one? Stomach ache? Benar? Oke. Next. Headache. Good job. Okay. The last exercise, I will give you a chance to come forward to write down about the answer one by one. Jadi satu orang maju untuk ketik di laptop misalnya, tulis namanya satu persatu. Saya akan panggil satu nama. Ya. Oke. Jadi kamu maju ke depan, tulis kira-kira sakit apa di depan. Sesuai gambar, kamu ketik di laptop bersama. Nanti akan kita cek sama-sama apakah jawabannya hijau, the green one or the red one. Kalau the green one artinya kamu correct, benar. How about the red one? Kalau red one artinya kamu salah. Ya. Oke. Ikram, could you please come forward to write down about the answer? Ikram. Headache. Udah bisa kasih tahu, kamu tinggal tulis how to write of headache. Ikram. Inggris tuh. Inggris. Maria. Maria kasih saya. Give up? Nyerah? Tidak tahu? Oke, silakan duduk Ikram. Oke, berarti kamu belum dapat poin dari Saknas ya. Belum berhasil. Oke, next. Saya. Givari. Come on, Givari. I'll give you a chance. Ayo, ketik aja sayang. Ini jangan tekan semuanya. Ya, nanti dikasih tahu. Oke, thank you. Headache, betul lah ya? Oke, kita sama-sama cek ya. Kalau warnanya hijau berarti betul. Kalau warnanya merah berarti salah. Headache, sakit kepala. Let's check it out. Oke, give a applause. Nice bro. Well done, Givari. Thank you. Next picture. Anggun, ada Anggun? Sakit perut. Come on, Anggun. Time is yours. Harusnya kan sudah hafal cara spelling kalau tulisnya kan sudah diulang-ulang dari tadi.
50 dari 100. Ayo sakit perut stomach ache. How to write about the word stomach ache? Sudah? Nyerah? Mau berusaha lagi? Oke, thank you Anggun. Gak apa-apa. Bahkan nilainya belum dapat sempurna dari Pusakes nilainya. Oke, tetap kita hargai apresiasi yang mau maju. Next. Siapa yang mau maju? Saya ya. Radit. Come on, Radit. Ya. Itu pada tulis. Come on. Sana, jadi hal ini tangannya. Ya. Sorry, saya bilang yang ini kursor ya. Ini agak sensitif soalnya. Yo, lihat huruf per huruf. Wait a minute. Tunggu sebentar. Ke toilet nanti. Come on, ready? Ya, dikit lagi. Udah hampir benar. Ayo, ada yang kurang berapa huruf? Ya, dipisah. Kalau di sini digabung. Karena kalau dipisah, kamu nanti akan merah. Di sini digabung. Oke. Dikit lagi, dikit 2 huruf lagi. Ayo, tanggung. Sisa sekali lagi. Ya, tanggung. Ayo, masa udah nyerah? atas kehadirannya sekaligus meluangkan waktunya untuk mendampingi Bun Azizah dalam rangka pelaksanaan observasi ya, diantaranya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini ya, untuk memperlancar ya, mendapatkan hasil yang terbaik, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan kita untuk melihat pelaksanaan observasi yang akan dipimpin oleh Ibu Azizah kepada Ibu Azizah Nasional. Terima kasih Pak Jali atas waktunya. Terus gimana nih perasaan kan kita hari apa ya, hari Selasa ya, kalau masalah Selasa minggu kemarin kan sudah observasi ya. Saya udah melihat nih apa yang Miss lakukan, sudah mencontohkan juga ya sesuai dengan RPP yang Miss buat gitu ya. Dan memang saya lihat memang anak-anak antusias ya, antusias banget gitu. Perasaan Miss gimana nih? Iya, melihat anak-anak antusias sudah pasti juga senang banget kan. Ya, karena mereka tuh excited banget ya. Kalau di sekolah kita kan bahasa Inggris itu kan mereka kan dari awal kan awal banget ya. Jadi kan seperti kultilas kan bahasa Inggris gak ada, terus adanya kurikulum merdeka, terus bahasa Inggris ada lagi. Jadi mereka mungkin dari awal tuh masih entry level banget. Jadi kita caranya gimana buat daya tarik supaya anak tuh ada rasa haus akan ilmu khususnya di pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi saya buat metode benar-benar saya selalu upayakan di setiap kelas, apalagi kan saya ngajar kelas 1 sampai 6 ya Pak. Jadi gimana caranya mereka tuh nggak jenuh gitu setiap minggu ketemu saya walaupun seminggu sekali. Jadi mereka tuh rindu gitu dengan metode-metode baru. Jadi saya terapkan kemudian di kelas 2 juga. Minggu lalu di hari Selasa dengan PBL, problem dan ada metode diskusi, tanya jawab, dan saya panggil anak-anak untuk
jauh ke depan. Pasti anak-anak ngerasa semangatnya jadi terpacu, termotivasi. Lihat si A bisa, teman saya bisa, saya harus bisa. Itu pasti guru pasti senang banget lah. Dibilang berhasil sih belum 100% banget ya Pak Bu, gitu, cuma sudah mulailah anak-anak yang tadinya bodoh amat dengan bahasa Inggris itu tuh udah mulai sering tanya, udah sering mulai terpacu lah, ibaratnya udah mulai kecarian. Saya dulu mah saya nggak terlalu dicari, maksudnya ya bahasa Inggris nggak ngerti, apaan sih lu bahasa Indonesia, lu bahasa Betawi gitu, karena lingkungan sekitar Jakarta kan. Terus tiba-tiba ada bahasa Inggris, lama-lama saya dicariin, Miss kok nggak ke kelas, kok nggak masuk. Jadi mereka jadi termotivasi dengan adanya metode yang menarik setiap pertemuan. Memang sih saya juga kemarin lihat ya, anak-anak begitu yang satu maju, Miss aku dong, Iya, makanya udah 2 kali juga. aku mau gitu ya. Udah yang maju lagi. Itu memang anak-anak memang harus seperti itu yang bisa Iya, udah termotivasi. ya. Bisa Miss ceritakan nggak ketika kemarin di kelas ya, area pengembangan yang Miss lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang sudah Miss lakukan? Area pengembangan masuk dalam segi keterampilan ya. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris ini gini loh, berkesinambungan skill ya. Skillnya kan ada beberapa skill, speaking, listening, writing. Kemudian itu saling berkesinambungan. Berawal dari listening, dia bisa mengucapkan, lalu bisa menulis gitu. Jadi saya menjelaskan dulu dengan materi topik kemarin kan kind of illness ya, disease penyakit. Yang pertama tujuan pembelajaran saya buat peserta didik itu supaya mereka tahu dulu nih, oh jenis-jenis penyakit tuh bahasa Inggrisnya demam apa, bahasa Inggrisnya batuk apa, penyakit. Kemudian mereka jadi tahu, jadi oh bahasa Inggrisnya sakit kepala tuh apa, sakit perut tuh apa gitu. Jadi mereka satu kosakatanya, vocabulary-nya mereka tahu, bahas kosakata bahasanya, jadi lebih luas mereka tahu. Kemudian yang kedua, saya ucapkan dengan pronunciation saya yang benar. Bagaimana cara mengucapinnya, spellingnya bagaimana, ejanya bagaimana. Berarti kan mereka dari mendengar dulu kan, mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian mereka ucapkan, ya mengulangi apa yang instruksi, mengulangi apa yang saya ucapkan. Kemudian akan ada di mana kuis atau soal-soal pertanyaan yang mendukung supaya mereka lebih termotivasi ke depan yang masih berhubungan dengan tema. Kemudian dari English skill, kemudian turun ke speaking skill, kemudian turun dituangkan ke dalam buku, itu adalah writing skill. Jadi dalam bahasa itu berkesinambungan, dari skill-skill yang lain itu, keterampilan lain itu semuanya nyambung gitu. Jadi nggak berdiri sendiri Betul, ya. betul. Jadi saling berkaitan seperti itu. Masih ingat nggak Miss yang tahapan yang Miss lakukan dari kemarin tuh ngapain aja sih, terus yang kedua ngapain gitu? Ya, yang pertama pasti saya kasih pemantik pertanyaan. Ya, pertanyaan pemantik saya pasti tanya, siapa di sini yang merasakan sakit, yang pernah merasakan sakit gitu. Sakit apa yang biasa kali pernah merasakan? Gejala umumnya biasa anak-anak flu, Miss, batuk. Tahu nggak bahasa Inggris batuk apa? Seperti itulah. Jadi diberi pertanyaan pemantik. Kemudian saya bilang, jadi kita akan membahas materi tentang, minggu ini membahas materi tentang kind of illness atau disease. Kemudian mereka semakin antusias. Oh, jadi kalau batuk bahasa Inggrisnya ini nih, penyebabnya apa? Saya kasih tahu penyebab batuk kenapa, akibatnya apa. Kemudian di dalam percakapan itu ada sebuah dialog untuk memberikan saran. Apa yang harus kamu beri saran kepada kamu jika kamu merasa sakit demam, sakit perut, apa menyuruh temannya untuk ke rumah sakit, untuk minum obat atau PRS, istirahat sejenak di rumah. Jadi di dalam materi saya tuh ada percakapan juga yang dimana mereka terlatih mengucapkan percakapan dengan teman-temannya dengan tema yang saat itu diajarkan. Jadi dia diberi awal tuh pertanyaan pemantik, kemudian saya materi inti, kemudian saya pancing mereka untuk aktif, untuk bertanya supaya tidak pasif. Kemudian saya jelaskan di slide, di PPT, bagaimana gambarnya kalau misalnya lagi sakit batuk, gimana ekspresinya. Ketika sakit telinga, sakit gigi, gimana, lalu penulisannya bagaimana, saya jelaskan spellingnya, ejanya seperti apa, kemudian mereka mendengarkan, dan situ mereka langsung berkesinambungan dengan skill-skill yang lain. Kemudian saya adakan kuis di tengah perjalanan mengajar saya kemarin. Kata anak-anak antusias sekali, bahkan yang udah maju, saya bilang,
beri kesempatan kepada teman-teman yang lain, bukannya mesti tidak adil, justru ini harus fair gitu. Kalau kamu terus yang dapat nilai, kalau kamu yang maju, yang lainnya diam dong, pasti gak berkembang gitu. Kita di sini semua bersama-sama belajar, kita kasih kesempatan ke teman-teman yang belum pernah maju. Jadi saya tuh harus pancing Pak, gimana caranya anak yang bingung aja harus saya pancing. Caranya dengan cara menyenangkan, biar dia tidak merasa terbebani, tidak merasa terpaksa. Gimana caranya anak itu supaya terpacu maju, entah saya kasih reward dan apa, pokoknya saya harus bisa gimana anak ini kayak dari pasif jadi aktif. Menurut Miss nih, sejauh mana sih ada pengembangan yang sudah Miss lakukan tadi gitu ya? Iya. Apakah sudah berhasil atau belum? Ya, tadi seperti saya bilang di awal, saya belum yakin 100%. Memang udah terlihat 85%, 85% saya udah katakan ini. Selebihnya kemana? Selebihnya ya itu tadi masih ada anak yang pasif. Karena kan satu kelas itu karakter berbeda-beda ya. Kita nggak tahu nih si A, si B, si C, si D gitu. Jadi, nah mungkin kemarin metode saya kemarin menyenangkan bagi sebagian orang anak-anak. Tapi di belakang karena saya kan di kelas tengah sebagai center pusat, saya melihat kanan kiri. Tapi mungkin ada suatu waktu saya nggak memperhatikan yang ke belakang, sementara yang di belakang sibuk sendiri dengan dunianya, dengan temannya atau dengan permainannya. Nah, mungkin yang sisanya 15% itu anak-anak yang di belakang ini. Jadi bagi saya mungkin 80% yang anak-anak maju, yang sudah maju tapi orang yang berbeda-beda. Tapi memang namanya belajar ya, proses ya, tidak langsung serta-merta langsung 100%. Iya. Itu saya bersyukur banget Pak, di kondisi anak-anak kita yang kayak gini, lingkungan sosial kayak gini, itu udah hebat. Mau ya, anak Itu mau luar belajar. biasa. Saya aja sampai merinding kemarin, wah ini close banget ke anak-anak kita. Yang tadinya tuh nggak mau belajar, masuk aja bersyukur Pak, udah ibaratnya udah mau masuk ya Bu, udah bersyukur. Ini anak-anak antusias mau belajar, itu perubahannya udah luar biasa. Yang dari 30%, 35, 40, sekarang bisa saya katakan 85% untuk semua kelas. Untuk semua jenjang saya sudah terapkan itu Pak, 1 sampai 6. Pelan-pelan saya akan bikin 90%, 90% sampai benar-benar anak-anak masuk terus setiap pelajaran khususnya saya 100%. Memang butuh proses, butuh waktu ya. Tapi itu 80% itu udah luar biasa loh. Bu Jija udah saksi lah, udah mengetahui gimana peserta didiknya karakternya. Jadi itu saya katakan belum memang masih persen, tapi sudah mulai oke 85%. Harapannya sampai berapa persen nih? 100, lebih dari 100. Ya, tadi kan sudah ungkapin ya, ada beberapa kendala mungkin yang mungkin dari si anak yang tadinya pasif gitu ya, mungkin masih malu kali Masih ya. malu dan mereka takut. Takut. Jadi mereka tuh lebih ketakutnya kalau saya salah jawab tadi diomelin Miss Agnes. Padahal sebenarnya nggak pernah ada terlontar kata-kata seperti itu. Cuma saya bilang namanya belajar ya kita belajar bukan belajar untuk ledekin. Ini nggak bisa, oh nggak bisa gitu. Bukan berarti hebat. Kita namanya belajar. Miss Agnes juga banyak belajar dari guru yang lain, pak guru yang lain gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih nggak pede, lebih takut diledekin temannya, nggak bisa, takut dimarahin gurunya, kemudian dia nggak pede, tapi salah ngomong. Anak-anak kita tuh sebenarnya bisa mau, cuma nggak pede. Makanya saya tuh mulai tuh sama Bu Jija juga mau ngebentuk nih anak gimana sih supaya confident gitu. Berawal dari English Day ya, English Day udah mulai saya suruh maju ke depan, saya tunjuk random, nggak siap nih, maju, ayo. Jadi teman-teman termotivasi. Jadi dari situ lama-lama di kelas berani gitu. Itu kekurangan anak kita sebenarnya kurang percaya diri. Tadi kan 80% dan harapannya pasti 100 ya, 1000 malah. Nah, dari yang kendalanya ada, lalu harapannya ke 100, berarti kan masih ada 15%. Yang Miss akan lakukan nih untuk selanjutnya nih, sampai benar-benar bisa 100%. Untuk dari segi kendalanya tuh apa yang akan bisa lakukan? Ya, berarti kan artinya saya harus kaji ulang dengan metode saya yang kemarin. Saya harus, apa sih namanya kalau kayak gitu? Refleksi. Refleksi dari saya pribadi, refleksi ke peserta didik, kemudian saya juga introspeksi di mana kekurangannya. Pasti kan setiap metode ada plus minus ya. Saya lihat dulu apakah saya menerapkan metode seperti ini lagi akan ada perubahan lagi, atau makin parah, atau stuck seperti itu aja. Makanya pastikan yang namanya belajar kan perlu dikaji ulang terus gitu kan. Itulah kemungkinan akan diadakan kembali metode yang baru. Berarti melihat juga kondisi anak ya? Iya betul, melihat karakter setiap anak, kondisi anak.
Kira-kira nih ini kapan mau ada rencana untuk melakukan perubahan? Rencana sih minggu depan ada rencana Cepat, cepat ya. Nah, kan bertemu lagi di minggu depan gitu. Oke nih. Karena saya juga melihat memang pembelajaran di Sakti itu seru, apalagi ada ice breaking-nya seru banget ya. Gitu. Tapi bener loh, Pak, saya tuh kalau setiap kelas saya kasih ice breaking, apalagi kelas rendah ya, yang dimana yang masih cimit-cimit, masih jalan-jalan. Jadi saya buat lingkaran khusus kelas 1. Make a circle, semua bikin lingkaran. Make a circle, small, mereka senang. Tapi disuruh berganding sama teman-temannya nggak mau gitu. Ayo gitu kan kita berteman, nggak mau sama dia. Tidak boleh pilih-pilih teman. Namanya berteman semua bersosialisasi, bergabung sama yang lainnya gitu. Akhirnya mereka mau. Udah make a circle. Serius Pak, mereka dengan adanya seperti itu semangat belajar. Karena saya di awal tuh khususnya kelas 1 ya, saya buat icebreaker seperti itu, mereka jadi semangat gitu. Pulangnya udah selesai. Sudah ya, kita ketemu see you next week ya. Miss ice breaking lagi, nyanyi lagi. Sampai kadang kelas lain tuh udah nungguin. Miss, udah jamnya saya gitu. Iya Bu, sebentar ini anak-anaknya ya. semangat banget ini pada nyanyi. Jadi kalau saya bisa amuba di Belanda, saya di sini. Tapi itulah karena saya satu-satunya guru bahasa Inggris di sini Pak, 1 sampai 6 jadinya ya bukannya saya mau sombong ya, saya dicari-cari gitu. Jadi kalau kayak misalnya guru-guru lain kayak ada guru olahraga Pak Raffi bilang emang artis di sini Agnes 1 sampai 6 kenal semua sama dia. Jadi kalau di jalan, Miss, iya, yang mana ya? Itu, Miss, oh iya kamu kelas 6 ya? Iya, Miss. Kata Bu Jija kalau setiap jalan makan siang sama Bu Jija pulang, banyak amat sih kenal sama lu, Miss. Yang manggilnya paling cuma murid-murid Bu Jija doang kan. Kalau saya kan hampir semua gitu. Makanya tuh kalau saya nggak datang nggak masuk tuh dicariin kayak kemarin kan saya kurang sehat tuh, anak saya juga kurang sehat, dicariin, Miss maaf nggak masuk kata itu. Oh iya maaf ya Kak. Ya seperti itulah karena saya guru bahasa Inggris satunya. Jadi itu sih harapannya ya pasti kita guru pengen anaknya lebih baik, banyak perubahan gitu aja. Saya tunggu nih Miss ya, kan kita dulu kan ketemu. Ya. Harapannya sih memang anak-anak itu 100%. Harapannya begitu. Semua guru pasti berharap seperti itu. Berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya juga mau penasaran nih, apalagi sih yang bakalan Miss lakukan gitu ya di kelas. Perubahan apa lagi? Perubahan apa lagi Ada sih naik gitu ya? dari 85 sampai Ya, 95%. ya 90 ya, Ya, itulah yang penting bertahap. ya ada kenaikan. Ada ya. kemajuan. Oke Miss, maaf nih sudah mengganggu Miss. Siap. Ya. Mungkin Miss ada kepentingan Iya, berikut ya? ada ngajar di sini. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama. Ya. Nggak ditutup dulu Bu. Ditutup dulu Bu. Pak Martin Pak. Nggak usah. Oh belum. Nggak Bu. Oke. Ada 3 adit tadi. Ya, itu. Baik, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Sebelumnya hanya ini aja ya, jadi pelaksanaan coaching, observasi hasil dari observasi menyampaikan pasal observasinya Bu. Iya. Dr. Adija melakukan pertanyaan yang dengan bagus dan tepat dan baik sekali, apalagi untuk Agnes. Saya mendengar cerita-ceritanya, wah seru juga Seru nih Pak, kayaknya. emang seru. Nanti kalau ada videonya seru Pak. Jadi kepengen mau lihat juga nih, ya itu loh Bu, yang namanya dunia kita belajar gitu kan, mengajarkan anak seperti itu. Nah, kemudian juga sudah datang sedikit. Rencananya yang akan Oh, ayo Bu, Ibu udah Iya. ngetop nih, Ibu udah ngetop. Iya, Nah, akan 11. apalagi mohon maaf ya Bu Agnes, berarti kan udah diberikan siraman nih sama Bu Nur Adija. Siraman, Ilmu-ilmunya kan, ilmu-ilmunya kan, ya udah dibagikan ya Bu Adija. Udah ibu Nah, kepala tinggal sekolah juga udah nanti- bisa. Tinggal nanti dipoles deh tuh, ya, tinggal actionnya. Ya kalau saya mau coba daftar ya paling banyak dibantu sama Bu Haji. Iya. Karena memang dari kan 4 orang ya, Iya. yang disuruh 4 orang. Yang cocok memang ini Pak. Bu Agnes ya. Iya. Iya Iya Bu. benar, serius. Nanti gini aja Bu Agnes, untuk tahap pertama kan hanya administrasi ya, Esa. Ya nanti minta bantu sama Bu Nur Adija. Siap. Nanti kalau udah lulus, Doain aja, tahap Pak. kedua ya udah aja ya. Tahap simulasi mengajar sama wawancara. Nanti ujinya minta lagi sama Bu Nur Adija. Simulasi mengajar tuh jadi datang dari Enggak, Zoom. 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 Oh, sampai selesai. 10 menit. Oh, 10 menit aja. Nanti siapkan RT